Setiap tindakan, pikiran, dan perasaan digerakkan oleh niat, dan niat itu menjadi sebab dari suatu akibat. Jika kita berperan serta dalam suatu sebab, mustahil kita tidak berperan serta dalam akibatnya. Secara halus, seperti inilah kita dipaksa untuk bertanggung jawab atas segala tindakan, pikiran, dan perasaan, atau dengan kata lain, niat kita. Kita menyadari banyaknya niat yang mengarahkan kita pada pengalaman masing-masing, dan menyaring niat mana yang menghasilkan akibat mana, kemudian memilih niat yang sesuai dengan akibat yang ingin kita hasilkan. Seorang politikus, mereka tahu akibat yang akan dialami dari niatnya. Dia bisa terkenal dan dikagumi orang lain, juga kadang menerima kritikan yang sewaktu-waktu meletus dari orang lain, bahkan temannya sendiri. Seorang pengusaha, mereka tahu akibat yang akan dialami dari niatnya. Dia bisa kaya raya dan terpandang, juga kadang mengalami kerumitan keuangan, jatuh bangun, yang mengarah pada kesulitan dan kekurangan. Seorang artis, mereka tahu akibat yang akan dialami dari niatnya. Dia bisa tersohor, dipuja, disukai orang lain, juga kadang dibanjiri makian maupun kesinisan. Kehidupan tidak lepas dari dua sisi, kebahagiaan dan kesedihan. Niat pun juga begitu, bisa menghasilkan kebahagiaan dengan rasa manis yang siapapun orang mau menerimanya, dan kesedihan dengan rasa pahit yang belum tentu orang siap menerimanya. Namun, hidup adalah seberapa ikhlas kita menerima dan menjalani kenyataan. Menjalani hidup memang tak selalu manis dan mulus seperti kehendak kita, di mana ada masanya kita merasakan bagaimana pahitnya hidup dengan beragam persoalan yang mungkin saja cukup rumit, bahkan membuat luka mendalam. Tidak mudah memang harus menerima kenyataan pahit tentang persoalan dengan begitu saja, sehingga sejumlah orang mungkin saja memerlukan waktu dan cara tersendiri untuk sampai pada titik di mana ia mampu menerima kenyataan dengan ikhlas. Kenyataan pahit selalu ikut dalam hidup kita, apapun caranya, tinggal kita mau menghadapi atau menghindarinya. Hal yang paling sulit dari hidup ini adalah ikhlas menerima kenyataan pahit. Memang benar, terkadang percuma untuk disesali, lalu memaksa untuk dijadikan saja pembelajaran. Ini sama juga seperti kita boleh lari dari kenyataan hidup, asalkan kita tahu jalan pulang, pergi dengan kekacauan, pulang dengan kebijaksanaan. Jika kita mengarahkan energi pada tindakan, pikiran, dan perasaan sebagai bentuk keniatan, kita bisa keluar dari hal yang pahit. Jika kita mengarahkan energi pada pikiran dan perasaan tanpa tindakan, kita malah memperparah rasa pahit. Ketika pikiran mengendalikan kehidupan seseorang, maka yang disebut konflik, perselisihan, dan masalah tidak dapat dihindari lagi. Saya memberitahu ini bukan memberikan sesuatu untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan bagaimana kita dapat mengetahui sendiri dan bertanggung jawab atas niat pribadi. Apapun yang sedang dijalankan, kita harus mencintai niat pribadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Meskipun mengantongi prediksi, belum tentu jaminan, karena kita hidup penuh dengan ketidakpastian. Dengan ketidakpastian itulah kita belajar, kita bekerja, kita berbuat baik, kita melakukan tugas, kita lebih baik dari kemarin, sebagai bekal dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Semua itu bisa dimengerti ketika kita sudah mengetahui dan mengakui niat kita sejujur-jujurnya. Jadi, sebelum bertindak, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini niat pribadi yang berawal dari kejujuran di dalam diri?